di Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta, maksudnya di Jakarta Pusat. Di Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Niki Haryadi sempat menjelaskan bahwa penggerbekan ruko yang dijadikan kantor sindikat pinjol ini berawal dari laporan warga. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dan juga ada puluhan karyawan yang bekerja di sana. Baik, berdasarkan keterangan polisi pemirsa, sejumlah penggerbekan dilakukan oleh pihak kepolisian dan di wilayah Cipondoh Tangerang saja sudah ada 7 unit ruko yang digerebek dan isinya ada 13 perusahaan pinjol yang melakukan aksinya dalam satu buah grup besar. Dan ini merupakan instruksi dari pihak Kapolri untuk menertibkan perusahaan-perusahaan fintech P2P lending atau ya bahasa populer adalah pinjol, pinjaman online yang disebut sudah meresahkan masyarakat. Perusahaan-perusahaan ini merupakan perusahaan peminjaman online yang mendapatkan investor dari luar negeri dan menjalankan aksinya di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Dari keterangan salah satu pegawai yang tadi kami wawancarai sebelumnya, pihak konsumen akan diberikan bunga yang cukup tinggi per harinya, kurang lebih sebesar 0,78% per hari. Tadi sebagai gambaran juga syarat untuk mendapatkan pinjaman juga cenderung mudah, sehingga tentunya dengan bunga yang besar sehingga masyarakat juga mungkin banyak yang tergoda hingga akhirnya mendapatkan pinjaman online di sini. Tetapi yang pasti yang bisa kami tegaskan bahwa ada sejumlah perbuatan melanggar mendapatkan pinjaman online di sini. Tetapi yang pasti yang bisa kami tegaskan bahwa ada sejumlah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para karyawan di sini, seperti diantaranya ketika menagih utang, staf di sini mengirimkan gambar tidak senonoh ataupun gambar porno kepada rekan dari nasabah atau peminjam, sehingga ini membuat peminjam di perusahaan pinjol ini terancam. Alfred, sesaat lagi kami akan menyaksikan press conference rilis dari pihak Polda Metro Jaya. Saya akan ajak Anda untuk menyimak rilis dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. Boni, sembari kita menunggu jalannya konferensi pers dari pihak kepolisian, mungkin ada keterangan dari pihak kepolisian sejauh ini sementara waktu begitu ya, apakah sudah disebutkan mengenai peredaran uang yang beredar dalam Anda sebutkan 16 perusahaan pinjol ini? Baik, kita akan simak keterangan resmi dari pihak kepolisian. Yang saya hormati Pak Dirjensus, Masuk Cyber dan kanitnya, teman-teman media, siang ini saya akan menyampaikan satu kegiatan melakukan penggerbekan di salah satu ruko di Green Light City, Jakarta Barat ini, yang kita ketahui bersama bahwa instruksi dari Pak Kapolri sudah jelas, ya, kemarin sudah beliau menyampaikan adanya satu kegiatan fintech P2P lending ya namanya. Ini satu kegiatan penyelenggaraan fintech P2P lending atau biasa kita kenal dengan pinjaman online yang di masa pandemi COVID-19 ini sangat merugikan masyarakat, ya, dan sangat meresahkan masyarakat. Bahkan ada beberapa korban dari masyarakat yang sempat
stres dengan tagihan-tagihan, baik itu dengan pengancaman yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku, kolektor-kolektor yang ada, baik pengancaman yang dilakukan secara langsung maupun juga melalui telepon dan juga media sosial. Nah, ini yang dilakukan penindakan, ya, penindakan oleh tim sus yang sudah dipimpin, karena memang kita ketahui ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Bahkan sudah selama 1 bulan ini Polda Metro Jaya sudah berhasil mengamankan 4 lokasi dengan 4 tersangka utamanya yang sudah kita amankan. Kemudian juga kemarin dari Polres Jakarta Pusat juga sudah melakukan penggerebekan di daerah Sedayu. Nah, hari ini kita melakukan penggerebekan di lokasi Green Lake di PT ITM yang merupakan kolektor penagihnya. Di ruko ini ada 7 ruko yang tadi kita ketahui bersama, masih bersama teman-teman semuanya, ada 4 lantai di sini. Di sini ada 13 aplikasi yang digunakan oleh PT ini. Dari 13 lokasi ini 3 memang legal, tapi ada 10 aplikasi yang ilegal. Dengan 3 bagian utama di sini. Yang pertama adalah ada tim analis, kemudian tim telemarketing, yang terakhir adalah kolektor. Kolektor ini penagih. Ada 2 jenis penagihan yang dilakukan. Yang pertama melalui langsung didatangi, ya, dengan ancaman-ancaman apabila para peminjam-peminjam online ini tidak membayar akan dilakukan pengancaman terhadap yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan penagihan atau kolektor melalui media sosial yang ada atau per telepon. Kalau media sosial, bahkan kami temukan di sini bahwa penagihan itu dengan ancaman di media sosial bahkan memperlihatkan gambar-gambar pornografi. Nanti akan kenakan juga dengan pasal pornografi di sini. Jadi diancam kemudian diperlihatkan gambar-gambar pornografi kepada para pinjam-pinjam nonjol, sehingga membuat stres yang para korbannya, sehingga mereka memaksakan diri untuk melakukan pembayaran. Ya. Ada 32 orang yang sementara kita amankan di lokasi ini. Akan kita bawa untuk kita lakukan pemeriksaan. Dan lokasi ini akan kita police line, ya, akan kita lakukan police line, akan kita dalami semuanya, karena cukup meresahkan. Pak Kapolri kemarin sudah menyampaikan ada 3 kegiatan preventif yang akan kita lakukan, kemudian preventif dan penegakan hukum yang harus kita lakukan secara tegas. Preventifnya adalah kita melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa di masa pandemi ini jangan sampai tergiur dengan tawaran-tawaran oleh para pelaku-pelaku ini, pelaku-pelaku kejahatan fintech ini, karena pasti dia pertama melakukan penawaran yang bagus, tetapi sebenarnya menjerumuskan masyarakat. Ini akan edukasi melalui media sosial. Baik, ada sedikit masalah komunikasi dengan sambungan kami bersama dengan AKBN. 3 diantaranya terdaftar di OJK, artinya legal, tapi 10 diantaranya merupakan perusahaan pinjaman online yang ilegal. Meskipun 3 perusahaan tersebut sudah terdaftar di OJK, namun dari modus-modus operandinya ternyata juga ditemukan adanya pelanggaran tindak pidana. Di antaranya juga dengan mengirimkan ancaman-ancaman berupa pengiriman gambar-gambar porno melalui media sosial dan juga melalui aplikasi messaging. Kita juga akan mencoba untuk memperbarui informasi dari lokasi. Ada rekan kami Milhan di sana untuk mengetahui bagaimana situasi terbaru. Ini merupakan gambar yang diambil langsung oleh Milhan pada saat ini. Pemirsa, Milhan, bisa Anda gambarkan situasi saat ini di sana? Iya, saya bisa menggambarkan bahwa ada 7 ruko dan 3 lantai, dan ini para pegawai ini yang menghubungkan para nasabah yang untuk membayar utangnya. Dan di sini itu ada beberapa karyawan, ada 3 karyawan yang berada di kurang lebih dari untuk langsung kerja di aplikasi ini sudah kurang lebih dari 2 tahun. 2 tahun. Selama ini tugas Anda berkutat di telemarketing gitu ya? Betul, ya. Oke, apa saja yang Anda tawarkan biasanya?
Untuk penawaran ini kami cuma untuk pinjamannya uang saja kakak, tidak ada barang. Oke, ini di gedung ini kan ada 3 perusahaan yang disebutkan oleh polisi terdaftar di OJK. Aplikasi yang Anda bekerja sekarang ini perusahaannya terdaftar di OJK kan? Oke, betul kakak, untuk aplikasi kami sudah terdaftar OJK, namanya Ada Modal. Dana modal. Ada Modal, untuk semua marketing semuanya sudah OJK. Oke, ada modal. Mbak, untuk satu orang telemarketing biasanya ditarget, apakah ada target kerja perharinya harus mendapat konsumen berapa banyak mungkin? Iya, untuk konsumen berapa banyaknya tidak dibandingkan ya kakak, cuma untuk dapat ada uang komisinya di per bulan. Untuk uang komisi itu kurang lebih, iya kalau misalkan tidak mencapai target misalkan 45%, dia ada siap potongan, jadi kami juga harus mengejar target. Oke, jadi ditargetkan ada komisi di situ, dari per orangnya berapa komisinya? Per orangnya tergantung dia pendapatan, kalau lebih banyak yang mendapatkan pengajuan pinjaman, berarti banyak juga untuk pendapatannya. Oke, rata-rata berapa banyak per orang gitu ya meminjam di Ada Modal ini, berapa per orang meminjam? Untuk DP kami per harinya ya kak ya, untuk disebutkan kurang lebih dari 80 orang, karena dia rata-rata di aplikasinya. Tapi mohon ya untuk di aplikasinya, karena dia yang suka rela, dia yang sebelumnya pernah download, dia berminat, kami belum sampai tahap pengajuan, jadi kami bantu kembali. Jadi hampir 50% dia mau pengajuan yang kami bantu. Oke, sejauh ini tadi disebutkan oleh pihak kepolisian ada tindakan atau penagihan dengan cara-cara yang tidak manusiawi begitu. Nah, untuk di Ada Modal sini seperti apa? Proses penagihannya berapa lama ditagih setelah konsumen meminjam? Oh, untuk penagihannya mungkin sehari sebelum jatuh tempo diperingatkan oleh karyawan kami, dan untuk pas jatuh temponya dihubungi kembali. Itu kurang lebih yang saya tahu. Soalnya untuk partai kami, untuk penagihan sama penawaran berlantai, jadi kurang benar untuk penelponannya. Kalau untuk bunganya sendiri disebutkan ada beberapa ini yang bisa 4% per hari, benar seperti itu? Untuk bunganya gini kakak, untuk di aplikasi kami ini misalkan untuk pinjaman awal, contohnya kita dapat pinjaman 500 nih, untuk bunganya 0,78% per hari ya kakak ya. 0,78 per hari, 0,78% per hari. Iya, jadi kalau misalkan pinjaman 500 bunganya 56.000 aja. Itu aja yang saya cukup sampaikan ya kak ya. Baik. Terima kasih Mbak Desi. Baik. Karyawan pinjaman online yang diklaim terdaftar di OJK bahwa peredaran uang di sana cukup tinggi dan masing-masing karyawan diberikan sejumlah target untuk bisa memenuhi komisi untuk mencari konsumen meminjam online di perusahaan mereka. Disebutkan bunga yang diterapkan adalah 0,78% per harinya, artinya cukup tinggi kalau dikatakan seperti itu, dan ini sudah menjerat sejumlah konsumen yang dirugikan. Dan kita akan masih terus mengupdate informasi dari lokasi penggerebekan. Kita jeda dulu, kita akan kembali sesaat lagi.